Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang aplikasi autopsi. Jadi aplikasi autopsi adalah aplikasi yang sering digunakan oleh tim forensik digital. Biasanya itu digunakan untuk menganalisis bukti-bukti berupa file atau folder yang biasanya tersimpan di flash disk atau hard disk. Jadi contoh misalkan kalau ada suatu kasus kejahatan yang buktinya itu tersimpan di flash disk atau hard disk, maka tim forensik bisa menggunakan aplikasi autopsi ini untuk menganalisis bukti tersebut. Oke, langsung saja. Jadi di sini sudah ada tampilan dari aplikasi autopsi. Tampilannya itu terdiri dari 3, ada new case, open recent case, dan open case. Nah, new case ini digunakan untuk membuka case baru atau kasus baru. Kalau open recent case ini untuk membuka file terakhir, dan open case ini digunakan untuk membuka file yang sudah ada, seperti itu. Di sini kita akan mencoba new case terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini terdapat case information. Kita kasih nama kasus kita forensik 2. Contoh ya. Untuk base directory ini misalkan kalau belum ada seperti ini. Kalau belum ada, kita klik browse. Nah, browse ini di sini kita bisa memilih kasus kita ini akan file kasus kita akan kita letakkan di mana. Jadi di sini saya sudah membuat folder khusus yaitu kasus forensik. Saya akan letakkan di sini. Setelah itu saya select. Oke. Setelah itu kita next. Nah, untuk optional information ini sebenarnya opsional saja, diisi tidak apa-apa, tidak diisi juga tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Tapi agar lebih rapi, di sini saya akan menambahkan nomor. Namanya saya ganti ke forensik 2 untuk nama foldernya. Oke, setelah itu kita finish. Untuk proses ini biasanya lumayan lama ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jaringannya lelet, usahakan cari jaringan yang bagus. Ini sudah tampilan ini. Jadi di berikutnya ada beberapa steps, yaitu select host, select data source type, select data source, configure ingest, dan add data source. Nah, sekarang kita berada di tahap pertama, yaitu select host. Kita langsung next saja, tapi pastikan dulu yang ini tercentang di generate new host name based on data source name. Setelah itu kita next. Oke, kita masuk ke step kedua. Kita pilih local disk karena kita akan menganalisis file yang ada di hard disk atau flash disk. Setelah itu kita next. Kita masuk ke step ketiga. Nah, di sini di bagian step ketiga ini kita klik select disk. Ini ya teman-teman, ini. Jadi sebelumnya saya sudah colokkan flash disk saya. Ini yang recovery D. Jika teman-teman belum colok, silahkan dicolok dulu supaya terbaca. Dan biasanya itu kalau misalkan flash disknya banyak, flash disknya kita yang baru kita colok itu berada di posisi paling bawah. Tapi kita klik ya ini. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita langsung next saja. Ini juga kita next. Oke. Setelah itu kita masuk ke step terakhir, yaitu add data source. Nah, di sini itu lumayan lama teman-teman, jadi saya akan pause dulu. Teman-teman, ini proses add data source-nya sudah selesai. Setelah itu kita klik finish. Nah, di tampilan ini di sebelah kiri ada beberapa, seperti ada data source, ada file views. Pertama kita ke data source dulu. Ini data source, tampilan data source. Di data source ini ada D1 host. Ini adalah nama dari flash disk kita, karena flash disk saya di sini berada di D. Jadi di autopsi juga tulisannya D. Kita klik lagi. Jadi ini semua adalah isi file atau semua dokumen-dokumen yang berada di dalam flash disk saya. Ini semua adalah isinya. Berikutnya kita ke file views. Kita lihat file views. Views ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama ada file types. File types itu maksudnya adalah kita bisa menganalisis file berdasarkan tipe-tipenya. Contohnya
Contohnya di sini by extension. Nah, sini kita bisa menganalisis file berdasarkan tipe. Contohnya kita ingin menganalisis bukti-bukti atau file-file yang bertipe image atau gambar dengan extension JPG, JPEG, PNG, PSD dan lain-lain. Contohnya, saya tekan di sini. Nah, di sini yang muncul hanya file-file yang berupa gambar saja atau image saja, jadi kita bisa lebih mudah untuk menganalisis seperti itu. Jadi bisa dibagi per tipe. Ini khusus image saja. Misalkan juga saya mau analisis file khusus video, jadi yang muncul video saja. Begitupun audio. Dan juga ada archives, database, dokumen ini dibagi jadi beberapa lagi, ada HTML, files, PDF, plain text, rich text. Jadi intinya itu teman-teman, di file types ini kita bisa menganalisis file per kategori tipe. Jadi kita bisa lebih mudah dalam menganalisis seperti itu. Berikutnya di delete files. Nah, delete files ini kita bisa melihat kembali file-file yang sudah kita hapus sebelumnya. Jadi walaupun di flash disk kita sudah hapus, di flash disk kita sudah tidak ada lagi file tersebut, tapi kalau di autopsi ini kita masih bisa melihat file-file yang sudah kita hapus. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada bukti kejahatan yang sudah dihapus oleh pelaku, kita bisa menggunakan autopsi ini untuk bisa melihat file-file apa saja yang sebelumnya itu berada di flash disk kita sebelum dihapus. Seperti itu. Berikutnya adalah file size. File size ini adalah tempat untuk kita bisa menganalisis file per size. Misalkan di sini kita mau menganalisis file yang ukuran MB-nya itu hanya dari 50 sampai 200 MB saja. Maka kita bisa mengklik ini dan yang muncul hanyalah file-file dengan rating ukuran size tersebut dari 50 sampai 200 tadi. Ada 73 files dengan ukuran dari rentang dari 50 sampai 200 MB dan dari 200 MB ke 1 GB ada 5 files. Itu teman-teman. Oh ya, di autopsi ini bagusnya adalah kita bisa melihat data-data detail dari file-file atau bukti-bukti. Contohnya di sini seperti file image 1 PNG, kita bisa melihat kapan file itu dimodif, diubah atau di-change, diakses dan di-create. Teman-teman, kita lanjut pembahasan kita tentang aplikasi autopsi. Jadi salah satu kelebihan dari aplikasi autopsi ini adalah ada beberapa variabel yang bisa kita analisis untuk keperluan penyelidikan kita. Contohnya di sini ada modify time, change time, access time, dan create time. Modify time ini untuk melihat kapan terakhir kali file kita itu dimodif. Untuk change time itu melihat kapan terakhir kali file kita diubah. Untuk access time untuk melihat kapan file kita terakhir kali diakses. Dan create time itu untuk melihat kapan terakhir kali file kita ini diedit. Dan variabel-variabel ini merupakan hal-hal yang paling kita butuhkan untuk dianalisis dalam suatu proses kasus penyelidikan seperti itu, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, kalau autopsi ini adalah aplikasi yang sering digunakan untuk menganalisis file-file atau folder-folder yang ada di penyimpanan seperti flash disk atau hard disk. Kalau untuk mengembalikan file yang sudah terhapus, mau kita pulihkan kembali ke flash disk kita, itu tidak bisa diautopsi, jadi kita akan menggunakan FTK Imager atau aplikasi lain ya teman-teman, tidak bisa di sini. Jadi di autopsi ini hanya bisa melihat file yang sudah terhapus, tapi tidak bisa memulihkan. Dan kita membutuhkan file lain untuk, maksudnya aplikasi lain untuk memulihkan file kita itu, file tersebut. Baik teman-teman, pembahasan kita tentang aplikasi autopsi ini mungkin sampai sini saja. Untuk pemulihan file kita akan bahas ke aplikasi FTK Imager. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, bila bisa khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.